Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan hari ini podcast Kata Angkat hadir kembali. Dan hari ini alhamdulillah bersama dengan guru agama yang ada di SMK Negeri 1 Banyumas. Sebelumnya puji syukur malah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya, dan juga shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa Kata Angkat, mari kita sapa langsung beliau, guru agama dari SMK Negeri 1 Banyumas. Beliau Bapak Ari Sulistiono, MPD ya Pak? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk hadir di sini di sibuk-sibuknya jam tayang Bapak yang sedang mengajar jamaah di berbagai tempat. Katanya alhamdulillah meluangkan waktu selama 30 menit bersama di Kata Angkat di kawasan Purbalingga. Terima kasih. Dan terkait dengan hari ini, temanya adalah amalan saat malam Lailatul Qadar dan keutamaan Lailatul Qadar. Langsung saja pemirsa Kata Angkat, mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz atau Bapak Ari Sulistiono, MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya watin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan juga nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kajian bulan Ramadan bersama Ngeteh Anget Podcast. Tidak lupa sholawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, saya akan menyampaikan tentang keutamaan dan juga amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan berkah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah lipat gandakan pahala-pahala yang kita lakukan di bulan ini. Seseorang yang melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti amalan fardu yang dia lakukan di luar bulan Ramadan. Sedangkan amalan fardu yang dia lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya 70 kali lipat dibandingkan amalan fardu yang dia lakukan di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, di mana kita menahan lapar dan juga dahaga dan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Sahabat kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan terdapat satu malam yang penuh dengan keutamaan, yang penuh dengan keistimewaan dan penuh dengan kesejahteraan, yaitu malam Lailatul Qadar.
malam yang banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Di antara keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup kita, yang merupakan pegangan bagi orang-orang Islam, yang begitu istimewa bagi kita, Allah turunkan di malam yang istimewa pula, yaitu malam Lailatul Qadar. Inilah mengapa malam Lailatul Qadar begitu istimewa. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Seorang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, ibadahnya sama dengan 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan, kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi kalau kita beribadah di malam itu, kita sama saja beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Coba bayangkan, seandainya seumur hidup kita hanya mendapatkan 10 saja, minimal 10 saja, maka kita sama seperti beribadah selama 830 tahun. Subhanallah, ibadah yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Inilah keutamaan di malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan yang ketiga, malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam itu para malaikat dan juga malaikat Jibril turun ke dunia untuk menjalankan tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan malam Lailatul Qadar menjadi tentram dan juga sejahtera. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar." Pada malam itu para malaikat dan juga malaikat Jibril turun atas izin Allah ke dunia untuk menjalankan tugas-tugasnya. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Inilah keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar. Lalu jamaah rahimakumullah, kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu begitu banyak keutamaan-keutamaan di malam Lailatul Qadar, lalu apa yang kita lakukan? Amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan di malam itu? Di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar adalah yang pertama, yaitu mendirikan sholat malam. Karena sholat malam adalah salah satu sholat yang utama setelah sholat fardu. Dimulai dari sholat tarawih yang merupakan sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan. Karena sholat tarawih termasuk sholat malam. Kerjakanlah sholat tarawih dulu. Mau yang 8 rakaat plus 3 seperti saudara-saudara kita di Muhammadiyah, silahkan. Mau mengerjakan yang 20 rakaat plus 3 seperti saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama, juga silahkan. Dua-duanya baik, tidak ada yang buruk. Yang rugi adalah orang yang tidak mau sholat tarawih. Maka laksanakanlah sholat tarawih. Setelah sholat tarawih, istirahat, bangun tengah malam, lanjutkan lagi sholat tahajud. Kemudian sholat-sholat sunnah yang lain, sholat hajat dan sebagainya, sampai terbit fajar waktu subuh. Insya Allah pahalanya luar biasa. Seseorang, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keikhlasan dan penuh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Inilah amalan yang pertama yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Kemudian amalan yang kedua di malam Lailatul Qadar adalah tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Kita tahu bersama bahwa seseorang yang membaca Al-Quran, pahalanya satu huruf dibaca itu sama dengan 10 kebaikan atau 10 pahala. Dan itu berlaku di luar bulan Ramadan. Apalagi kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, terlebih khusus di malam Lailatul Qadar, pasti pahalanya berlipat-lipat ganda. Maka sisihkan waktu kita ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar untuk membaca Al-Quran sebanyak yang kita mampu. Insya Allah Allah berikan pahala yang luar biasa dari membaca Al-Quran. Kemudian amalan yang keempat adalah iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid yaitu berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk beribadah di masjid di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka di waktu itu perbanyaklah di masjid, beribadah di sana sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemaaf, mencintai, memaafkan, maka maafkanlah aku. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita di malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan dan juga amalan-amalan yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar di tahun ini, di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan dan juga amalan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz Ari, mantap banget, lancar dan sangat menyentuh, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, pasti peserta didik dari SMK Negeri 1 Banyumas sangat bangga nih memiliki guru agama yang mantap, luar biasa, alim banget nih, mantap banget ilmunya dan juga wawasannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga S2 ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Ustadz dari pemirsa Ngate Anget. Yang pertama adalah, apakah tadi kan disebutkan ada malam Lailatul Qadar? Apakah ada ciri-ciri khusus nih terkait datangnya malam Lailatul Qadar? Supaya kita lebih siap-siap. Oh, mungkin ini malam Lailatul Qadar karena ada ciri-ciri yang akan disampaikan oleh Ustadz. Baik. Memang ada ciri-ciri yang khusus jika ingin mengetahui malam Lailatul Qadar. Yang pertama yang harus kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di riwayat lain mengatakan malam-malam ganjil di bulan Ramadan 10 hari terakhir, yaitu malam 21, 23, 25, 27 dan juga 29. Di antara itu kita bisa mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian ciri-cirinya adalah, yang pertama, langit itu terasa cerah. Pada malam itu langit terasa cerah, tidak ada awan, bahkan bintang-bintang pun tidak terlihat di malam itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di malam itu suasananya terasa tentram dan juga tenang. Mungkin para sahabat yang pernah ingin mencari malam Lailatul Qadar pernah merasakan suatu malam di malam terakhir bulan Ramadan itu kok rasanya berbeda.
rasanya tenang, ketika ibadah di malam itu nyaman. Mungkin barangkali malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ini ciri yang kedua. Kemudian ciri ketiga itu suasananya juga tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Berarti tidak gerah dan tidak juga terasa bahasa Jawanya itu atis. Itu tidak. Seperti pokoknya rasanya nyaman dan juga suasananya nikmat. Angin yang berhembus pun terasa enak di badan kita. Tidak dingin dan tidak juga panas. Kemudian ciri yang terakhir adalah ketika terbit fajar, mataharinya itu sinarnya tidak terlalu terang, seperti lempengan tembaga. Karena teduh. Teduh di sini bukan berarti ada mendung, itu tidak, tapi sinarnya terasa tidak terlalu panas di siang hari, di hari setelah malam Lailatul Qadar. Itulah ciri-ciri khusus kalau barang siapa yang ingin, para sahabat kaum muslimin ingin mencari malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah seperti itu. Oh, terima kasih. Jadi kita udah membayangkan nih, semoga kita dapat ya. Amin ya rabbal alamin. Di malam Lailatul Qadar. Bisa temui di malam-malam ganjil di 10 hari sebelum Idul Fitri ya. 10 hari setelah Ramadan. Baik, terima kasih Ustaz. Yang kedua adalah, apakah seorang yang berpuasa Ramadan tetap mendapat pahala meskipun ia tidak menemui atau merasakan malam Lailatul Qadar? Seseorang yang beribadah puasa niat karena Allah, insya Allah tetap mendapatkan pahala puasa. Ya, tetap mendapatkan pahala puasa. Walaupun dia tidak merasakan malam Lailatul Qadar atau dia tidak beribadah di malam Lailatul Qadar, tetap puasanya pahala untuk dia. Tapi ada 4 golongan. Saya ini membagi 4 golongan yang luar biasa. Ini adalah yang pertama, seseorang yang berniat ingin mencari Lailatul Qadar dan dia merasakan malam itu seperti ciri-ciri yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian dia beribadah di malam itu. Tidak hanya ibadah puasa yang dia dapat, tapi juga pahala di malam Lailatul Qadar. Dan orang yang kedua, golongan orang yang kedua adalah dia tidak merasakan malam Lailatul Qadar. Malam Qadarnya ini kok biasa saja dan sebagainya, tapi dia tetap beribadah di malam itu. Dan ternyata malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dia juga termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tahu bahwa malam itu malam Lailatul Qadar, tapi dirinya tidak mau beribadah. Maka ini termasuk orang yang rugi. Kemudian yang terakhir, dirinya tidak tahu malam itu malam Lailatul Qadar karena memang enggan dan tidak peduli tentang malam Lailatul Qadar, dan dirinya juga tidak mau beribadah atau tidak beribadah di malam Lailatul Qadar. Maka ini termasuk juga orang yang rugi. Jadi kalau dia berpuasa di hari itu dan dia di malam harinya beribadah dan dia tidak tahu bahwa malam itu malam Lailatul Qadar, maka dia tetap mendapatkan pahala. Bahkan kalaupun dia tidak beribadah, yang penting puasa, tetap dia mendapatkan pahala puasa. Seperti itu. Berarti untuk antisipasi setiap malam itu harusnya ibadah selalu istiqomah ya. Iya, mulai dari awal Ramadan beribadah terus, sholat malam terus, dan jangan lewatkan tarawih. Dan terlebih khusus sholat isya berjamaah dan juga sholat subuh berjamaah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah dari awal sampai akhir, maka dia tercatat dalam dirinya itu sholat malam semalam suntuk. Subhanallah, luar biasa ya. Ustaz, terima kasih, wawasannya tambah ya, jadi tambah. Baik, pertanyaan ketiga nih Ustaz. Apakah malam Lailatul Qadar setiap orang muslim itu berbeda-beda? Kita tahu bahwasannya kan antara malam di Indonesia dengan malam di luar negeri kan ada perbedaan jam, bahkan ada yang perbedaan hari. Apakah malamnya mendapatkan Lailatul Qadar setiap orang itu berbeda-beda? Kalau malamnya sama tapi waktunya berbeda. Karena kita tahu kalau di Indonesia itu malam hari, sedangkan di Amerika misalnya itu siang hari, jadi belum malam. Dan kita tahu bersama yang disebut malam Lailatul Qadar yaitu malam harinya, bukan siang harinya. Jadi seseorang misalnya di Indonesia ternyata Allah menakdirkan
Lailatul Qadar itu jatuh di malam ke-27 di bulan Ramadan di tahun ini. Ketika malamnya di Indonesia sudah Lailatul Qadar, kemudian pagi menjelang, tiba-tiba di Amerika mulai malam, karena waktunya memang begitu. Maka di Amerika baru Lailatul Qadar, tapi tetap perputaran bumi ini waktunya sama. Jadi ibadah malam Lailatul Qadar di Indonesia dan di Amerika misalnya itu malamnya sama, tidak berbeda. Kalau jatuhnya malam ke-27 di bulan Ramadan, maka di Amerika juga malam ke-27. Seperti itu. Wah, luar biasa. Terima kasih luar biasa dari Ustadz gambaran hari ini terkait dengan malam Lailatul Qadar. Semoga kita orang Islam bisa untuk merasakan yang namanya malam Lailatul Qadar dan beribadah secara sempurna. Amin, di ya Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas kerjaannya hadir di podcast Ngeteh Anget. Semoga barokah sukses selalu buat Ustadz dan pemirsa Ngeteh Anget. Demikian atas kebersamaan hari ini. Jangan lupa untuk nonton podcast Ngeteh Anget setiap hari jam 5 sore. Jangan lupa nonton podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan setiap hari jam 5 sore hanya di channel YouTube Ngeteh Anget Podcast. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Ngeteh Anget Podcast. Terima kasih. Saya Adi Priyotomo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ngeteh Anget Podcast, jangan lupa nonton podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan setiap hari jam 5 sore hanya di channel YouTube Ngeteh Anget Podcast. Jangan lupa juga like, komen, share, dan subscribe Ngeteh Anget Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.